Pada pagi hari ini saya akan berbagi berkat bagi saudara, dan di akhir daripada ibadah ini saya akan berdoa buat saudara agar saudara dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan, dan menerima mujizat dari Tuhan. Tema pada pagi hari ini saya akan berbagi berkat bagi saudara, yaitu pertobatan membawa pemulihan. Pertobatan membawa pemulihan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, di situ dijelaskan, firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Haleluya. Jadi mengapa Tuhan menginginkan umatnya bertobat? Sebenarnya tujuan Tuhan ialah supaya kita ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan banyak orang enggan untuk meninggalkan dosanya. Mungkin dia merasakan bahwa dia sudah nyaman dengan dosanya. Mungkin dia diberkati dari dosanya. Mungkin dia mendapatkan perlindungan dari dosanya. Salah satu contohnya, mungkin dia diberkati karena penglaris usahanya. Mungkin dia juga diberkati karena meminta sesuatu kepada daerah-daerah keramat untuk diberkati dalam hidupnya. Begitu dalam hal perlindungan juga, mungkin dia merasa dilindungi oleh ilmu-ilmu, mungkin ilmu kebal atau ilmu apa, ataupun ilmu penjaga rumah. Jadi dia merasa enggan meninggalkan dosanya karena dia sudah merasa nyaman di bawah perlindungan daripada kuasa gelap tersebut. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Jadi ketika kita bertobat, disitulah kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di sini terletak kekuatan kita. Ini berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini berbicara doa kita kepada Tuhan. Tapi banyak orang enggan, tidak mau menerima tawaran Tuhan ini. Jadi syarat yang Tuhan tetapkan supaya kita ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan, sesuai dengan nas firman Tuhan tadi, ialah kita harus bertobat. Amin. Haleluya. Mengapa kita harus bertobat? Karena dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2, di situ dijelaskan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk menjawab setiap seru doa kita. Pemisah antara engkau dan aku adalah kejahatanmu dan dosamu. Jadi mengapa Tuhan menginginkan orang-orang dunia ini bertobat dan percaya kepada Tuhan? Tujuannya ialah supaya jangan ada pemisah antara kita dengan Tuhan di saat kita berdoa memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Apa tadi pemisah antara kita dengan Tuhan? Itulah kejahatan, itulah dosa. Ada dua hal yang harus ditinggalkan dalam hidup kita. Kejahatan kita dan dosa kita. Amin. Haleluya. Ciri-ciri orang yang bertobat itu ialah, poin yang pertama, hidupnya tidak lagi sama seperti orang dunia. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Hidupnya tidak lagi sama seperti orang dunia. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di situ jelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ciri-ciri orang yang sudah bertobat ialah hidupnya tidak sama seperti orang dunia. Hidupnya tidak lagi serupa seperti orang dunia. Kalau orang dunia suka menyimpan kepahitan, kita orang rohani tentu tidak lagi seperti itu. Kalau orang dunia suka menipu dalam hal usahanya, kalau kita sudah bertobat tentu tidak seperti itu juga kehidupan kita dalam melaksanakan usaha kita. Kalau orang dunia juga suka mencuri, kita tidak. Orang dunia suka mabuk, kita tidak. Orang dunia suka mencuri, kita tidak. Orang dunia suka berdukun, kita tidak. Orang dunia suka melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak. Artinya kita nggak lagi sama seperti orang dunia. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Selama hidup kita serupa dengan orang dunia, walaupun kita rajin ke gereja, kita itu hanya berbeda dalam hal beribadah. Orang dunia tidak suka beribadah. Kita yang mengaku orang rohani suka beribadah. Tapi tingkah laku dan perbuatan kita masih sama seperti mereka. Jadi kalau tingkah laku dan perbuatan kita sama seperti mereka, itu namanya kita belum bertobat. Dan sekali lagi, pertobatanlah jalan Tuhan
untuk menolong hidup kita. Melalui pertobatanlah mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang yang masih suka berjudi, Tuhan tolong. Bagaimana mungkin orang yang masih suka mabuk, Tuhan tolong. Bagaimana mungkin orang yang masih suka selingkuh, Tuhan tolong. Mereka harus tinggalkan dosa itu, baru akan terjadi mujizat dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Maka syarat dari Tuhan itu ialah bertobat. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, kamu enggak. Mereka berat meninggalkan dosanya. Mungkin mereka sudah terbiasa hidup di dalam dosa tersebut. Mungkin mereka diberkati di dalam dosa tersebut. Mungkin mereka dilindungi di dalam dosa tersebut. Tapi kalau saudara ingin mendapatkan perlindungan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, syaratnya hanyalah satu, bertobat. Amin. Haleluya. Dan ciri-ciri orang yang sudah bertobat, firman Tuhan mengatakan, hidupnya tidak lagi sama seperti orang dunia. Yang kedua ialah ciri-ciri orang yang sudah bertobat itu ialah lebih menyukai hal-hal rohani dalam hidupnya daripada hal-hal duniawi. Jadi banyak orang mengaku bertobat masih suka hal-hal duniawi. Seharusnya orang tersebut lebih suka hal-hal rohani kalau sudah bertobat. Suka beribadah, suka berdoa. Amin. Haleluya. Suka bersekutu dengan Tuhan. Suka lagu-lagu rohani. Ini mengaku sudah bertobat, tapi masih suka mangkal di tempat-tempat orang dunia. Masih suka berjudi, masih suka mabuk, masih suka lagu-lagu dunia. Hari Minggu ke gereja lagu rohani, hari biasa lagunya lagu sambal lado, hari biasa lagunya lagu Ari King King. Mau bagaimana orang seperti ini bisa disebut bertobat? Kalau orang rohani, tentu kegemarannya adalah rohani. Lagunya lagu rohani, amin. Ya, begitu juga nada dering HP-nya pun lagu rohani, amin. Namanya orang rohani. Masa orang rohani lagunya lagu-lagu dunia? Itu tidak akan nyambung dalam hidup kita. Amin. Itu poin yang kedua, yaitu lebih menyukai hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi. Itulah ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Firman Tuhan mengatakan, ada seorang anak yang hilang, ketika dia bertobat, Tuhan pulihkan. Jadi pemulihan itu terjadi di dalam pertobatan. Ketika dia meninggalkan bapaknya, dia mengatakan kepada bapaknya, "Bapa, bagilah warisan ini, kami kan sudah dewasa." Jadi ada seorang orang tua di dalam Injil Lukas dijelaskan, Lukas pasal 15 ayat yang ke-11, di situ dijelaskan. Seorang bapa punya dua anak, satu anak bungsu, satu anak yang sulung. Jadi anak yang bungsu ini, dia ingin mandiri hidupnya. Jadi dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, kami kan sudah dewasa, ya sudahlah bagilah harta ini, supaya kami mengelola harta kami masing-masing." Lalu bapaknya pun melihat ternyata mereka sudah dewasa, akhirnya dibagi harta itu. Karena dia merasa tidak nyaman dekat dengan bapak, selalu diatur-atur mungkin oleh bapaknya walaupun sudah dibagi mungkin warisannya. Selalu dipantau sama bapaknya walaupun sudah dibagi warisannya. Akhirnya dia pergi ke tempat yang jauh, jauh dari bapaknya. Akhirnya apa yang terjadi di tempat perantauan? Dia berpoya-poya menghabiskan hartanya. Akhirnya dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi. Nasi babi pun waktu itu ketika dia menjaga ternak babi tidak bisa dimakan. Yang punya ternak melarang dia untuk memakan makanan babi tersebut. Wah, luar biasa menderita hidupnya. Haleluya. Tapi ketika dia menyadari kesalahannya, akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya masih tetap menerima dia. Bapaknya tidak mengusir dia, tapi menerima dia. Ini adalah gambaran antara hubungan kita dengan Kristus. Amin. Bapa itu gambaran Kristus. Dan anak yang terhilang itu ialah kita yang jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini saudara merasa sudah banyak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tapi ketika saudara beribadah, merasakan begitu banyak sekali larangan-larangan yang harus saudara jauhi. Saudara merasa tidak nyaman. Dan saudara merasa sudah terberkati, merasa sudah layak untuk mandiri. Akhirnya saudara menjauh dari Tuhan pelan-pelan supaya tidak ada lagi hamba Tuhan menegur dosa saudara. Dan saudara sudah mulai nyaman dengan dosa tersebut. Tapi ingat, saudara bisa seperti anak yang hilang tadi. Akhirnya saudara tidak mendapatkan kebahagiaan di luar Tuhan, tidak mendapatkan perlindungan di luar Tuhan, tidak mendapatkan keselamatan di luar Tuhan. Amin. Kita melihat anak yang hilang ini tadi, akhirnya dia mengalami
yaitu musibah, di mana hartanya sudah habis karena dia poya-poyakan, itu namanya dia itu sudah tenggelam di dalam dosa. Tapi ketika dia menyadari kesalahannya, bapaknya masih menerima dia, bapaknya masih merangkul dia, bahkan ada pesta lagi. Nah, di situ dijelaskan bahwa bapaknya memerintahkan pelayan-pelayannya untuk memotong seekor lembu tambun. Luar biasa. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita kalau kita bertobat. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan masih menerima kita. Dan dia masih, malah firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Ini berarti ada pesta di sorga ketika satu orang bertobat kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya ialah firman Tuhan juga menjelaskan, Zakeus juga ketika dia bertobat, Tuhan terima dan Tuhan selamatkan. Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Tetapi ketika dia tinggalkan dosanya, Tuhan tidak menolak. Amin. Haleluya. Jadi Zakeus pun bertobat, menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi anak yang hilang bertobat, hidupnya dipulihkan. Zakeus bertobat, hidupnya diselamatkan. Dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8, saya bacakan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Haleluya. Jadi orang bertobat, kita diakui sebagai anak Abraham, seperti Zakeus. Orang ini pun anak Abraham. Apa arti anak Abraham? Anak orang percaya, anak orang beriman, dan berhak menerima warisan dari Tuhan melalui Abraham. Apa itu yang diwariskan Tuhan melalui Abraham? Yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah diberkati di bumi, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Berkat itu mengalir melalui Yesus. Keselamatan itu kita terima melalui Yesus. Melalui Yesuslah berkat, perlindungan, keselamatan mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita bertobat dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, di sini kita akan menerima yaitu keselamatan dari Tuhan. Zakeus diselamatkan oleh Tuhan ketika dia bertobat. Sedangkan Judas Iskariot ini berbeda. Judas Iskariot ini sudah digembalakan oleh Yesus sendiri, tapi tidak bertobat. Haleluya. Malah menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Jadi tidak jaminan orang yang sudah digembalakan, orang tersebut bertobat. Jadi Judas Iskariot ini bukan digembalakan oleh pendeta, bukan digembalakan oleh pastor, tapi digembalakan oleh Yesus sendiri. Tapi faktanya Judas tidak bertobat. Haleluya. Jadi bukan masalah siapa gembalanya baru kita bertobat. Oh, kalau seandainya pendeta besar si anu jadi gembalaku, mungkin aku bertobat. Kalau seandainya pendeta luar negeri gembalaku sekelas Reinhard Bonnke, mungkin aku sudah bertobat. Tidak, saudaraku. Bukan pendeta ukuran kita bertobat, bukan pendeta ukuran kita diselamatkan. Tapi tergantung seberapa besar kita membuka hati kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita tegar tengkuk seperti bangsa Israel waktu di padang gurun, kita tidak akan diselamatkan. Malah Tuhan bantai di padang gurun karena mereka tegar tengkuk, selalu bersungut-sungut walaupun sudah melihat mujizat-mujizat dari Tuhan. Haleluya. Akhirnya hanya Joshua dan Kaleb yang Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan, yang lainnya tewas di padang gurun. Amin. Jadi kalau kita bertobat, kita akan menerima pemulihan dari Tuhan. Enggak jaminan orang yang sudah digembalakan itu bertobat. Seperti yang saya sampaikan tadi, Judas Iskariot tidak bertobat walaupun digembalakan oleh Yesus. Sehingga kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, akhir hidupnya Judas Iskariot, akhir hidupnya binasa, bunuh diri di tiang gantungan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita bertobat, kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saudara mau menerima kasih karunia dari Tuhan? Saudara mau menerima keselamatan dari Tuhan? Sekali lagi, buka hati saudara, izinkan Tuhan mengubah hidup saudara. Jangan keraskan hatimu seperti bangsa Israel waktu mereka berjalan di padang gurun. Sudah mereka melihat mujizat-mujizat besar di Mesir.
tapi mereka tidak tetap bersungut-sungut, tetap menyalahkan Tuhan. Haleluya. Jadi tidak jaminan seseorang kalau sudah digembalakan orang tersebut bertobat, kecuali mereka melembutkan hatinya, kecuali orang tersebut membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita bertobat, kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Nikah rumah tangga kita akan dipulihkan. Penyakit kita akan disembuhkan. Anak-anak kita yang sudah terlanjur kena pergaulan buruk pun akan Tuhan pulihkan. Rumah tangga kita akan dipulihkan. Apalagi, begitu juga hidup kita yang terhilang akan Tuhan selamatkan. Ketika kita bertobat, tinggalkan dosa kita. Amin. Dan sudah saya sampaikan tadi, bahwa ciri-ciri orang bertobat, hidupnya tidak sama seperti orang dunia. Orang dunia berjudi, dia tidak. Orang dunia mabuk, dia tidak. Orang dunia suka selingkuh, dia tidak. Orang dunia suka menyimpan kepahitan dan sakit hati yang mendalam, dia tidak. Orang dunia suka menipu dalam usaha, dia tidak. Pokoknya orang rohani harus berbeda dengan orang dunia. Amin. Ketika hidupmu berbeda, disitulah saudara akan menerima berkat pertolongan. Dan paling utama ialah keselamatan dari Tuhan. Karena tanpa pertobatan, tidak ada pertolongan, tidak ada berkat, tidak ada keselamatan yang akan saudara terima dari Tuhan. Jadi ketika saudara ambil keputusan, tinggalkan dosa, saat ini juga Tuhan akan melawat dan memulihkan hidup saudara. Amin. Mari kita satukan hati kita. Saya tidak akan panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan ini, tapi saya rindu firman yang singkat ini mengubah hidup saudara dan membaharui hidup saudara. Dan saudara juga mendapatkan lawatan pemulihan dari Tuhan dari hari ke hari.